Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, secara umum ibadah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah ritual dan aktual bagaikan dua sisi mata uang yang juga tidak dapat dipisahkan. Ibadah ritual seperti bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan adalah penting untuk dilakukan sebagai pengikut Kristus. Namun di sisi lain, ibadah bukan hanya ritual atau perkataan saja, tetapi juga tentang aktual atau perbuatan. Ibadah dalam perbuatan inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Sebab bagi Tuhan, ibadah yang murni dan tak bercacat justru bukan soal ibadah yang ritual, melainkan ibadah yang aktual. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan, yaitu mengunjungi para yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah ibadah yang murni dan tak bercacat. Murni dan tak bercacat maksudnya ibadah yang tidak ada kepalsuan, ibadah yang tidak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan atau motivasi yang terselubung. Sebab yang kita kunjungi, kita tidak dapat mengharapkan apa-apa dari mereka, selain melakukannya dengan tulus hati dan tanpa mengharapkan balas jasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sosial di zaman Yakobus, yatim piatu dan para janda-janda adalah kelompok masyarakat yang paling rendah. Kelompok ini hidup susah dan mendapatkan ketidakadilan dari orang banyak. Kelompok ini manusia yang paling malang, berdosa, manusia yang bergantung hanya dari belas kasihan orang lain. Mereka tidak bisa hidup di kaki sendiri selain dari pertolongan orang lain. Oleh karena itu, hidup mereka yang selalu susah dan tidak sedikit yang menjadi beban bagi masyarakat, mereka tidak dapat berbuat banyak. Sehingga Yakobus mau agar orang-orang Kristen mengunjungi mereka. Mengunjungi bukan hanya berarti soal memberikan banyak sumbangan atau bantuan, melainkan mengunjungi adalah menjadi saudara untuk melihat dan merasakan kesusahan mereka. Inilah ibadah yang murni dan tak bercacat, sebab kita tidak dapat mengharapkan apa-apa dari perbuatan baik yang kita lakukan kepada kelompok masyarakat ini, sebab mereka pun tidak sanggup untuk membalas segala kebaikan orang-orang yang ringan tangan untuk mengunjungi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di akhir pesannya Yakobus juga mengingatkan ketika mengunjungi yatim piatu dan para janda-janda, Yakobus mengingatkan agar masing-masing menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa? Sebab dunia ini melakukan perbuatan baik, motivasinya bermacam-macam. Bisa mendapat pujian dari orang banyak,
sehingga dekat dengan kemunafikan atau membangga-banggakan perbuatan baiknya. Yakobus mengingatkan, ketika melakukan semua perbuatan baik di atas, yaitu mengunjungi yatim piatu dan juga para janda-janda, maka berhati-hatilah agar tetap menjaga diri sendiri. Jangan sampai motivasi dunia ini juga mencemari perbuatan baik kita, sehingga menjadi ibadah yang tidak murni dan menjadi ibadah yang bercacat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menyempurnakan ibadah kita, ibadah yang sudah kita lakukan secara ritual, dan disempurnakan kembali dengan ibadah aktual, yaitu mengunjungi yatim piatu dan mengunjungi para janda-janda di dalam kesusahannya. Sebab kita tidak dapat mengharapkan apa-apa dari mereka, dan mereka pun tidak akan mampu membalaskan kebaikan kita. Tetapi percayalah, apapun yang kita lakukan, buahnya, hasilnya ada Tuhan yang selalu melihat dan memberikannya kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk beribadah yang murni dan tak bercacat, yaitu melakukan ibadah dengan perbuatan kami, mengunjungi para yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahannya. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami, panggilan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebab Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.